Halo semuanya, saudara-saudara yang terkasih dan juga Pak Tikno. Kami dari 6 anak Tuhan ingin mempresentasikan tentang proyek kami pelayanan bersama. Tentunya dalam membangun proyek ini kami mempunyai visi dan misi. Visi kami mengambil dari sebuah ayat 2 Korintus 8 ayat 7, yaitu adalah maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Dan visi kami adalah tentunya mengaplikasikan bagaimana 2 Korintus 8 ayat 7 ini terhadap proyek kami ini. Visi kami adalah untuk membantu orang-orang dengan kasih dan tentunya bisa membantu yang orang yang membutuhkan. Dan tentunya dalam sebuah tim ada sebuah struktur organisasi dan pembagian tugas. Dan struktur organisasi adalah saya sendiri, Jeremy Sengiralti sebagai ketua kelompok. Dan ada wakil saya adalah Nicholas Bastian Iwan. Dan ada 2 sekretaris yaitu Christina dan Shelly Limantau. Dan ada 2 bendahara, ada Maya Angelina dan Aira Bala Amarisa Ginting. Saya sendiri sebagai ketua kelompok, tugas saya adalah supervisor, membantu teman-teman untuk bisa melakukan tugasnya dengan overall dan membagi-bagi tugas dengan tersusun dan rapi. Dan Nicholas Bastian Iwan juga membantu saya untuk bagaimana bisa menyusun dan menata aturan-aturan di kelompok kami. Dan kedua sekretaris ini membantu kami menyusun dan merapihkan apa saja yang harus didata dan diakuntansikan. Dan dua bendahara kami ini di mana mereka mengatur pembelian, pengeluaran, pendapatan, dan keuangan kelompok kami gitu. Dan di luar visi dan misi, selanjutnya kita mempunyai landasan aktivitas dan prinsip-prinsip yang tercermin dalam proyek ini. Landasan aktivitas dan prinsip-prinsip ini kita melakukannya dengan kasih, bukan dengan keinginan kami, bukan dengan mengharapkan pamrih, bukan, tapi kami mengambil dari 2 Korintus 8 ini, kita mengambil bagaimana kita cara melayani orang dan kasih saja, dan tidak mengharapkan apa-apa dan timbal balik seperti itu. Kami hanya pure untuk membantu dan untuk bisa menyatakan kasih untuk orang-orang yang membutuhkan begitu. Dan di dalam sebuah proyek tentunya ada sebuah target, ada sebuah budget, strategi, dan planning pencarian dana dan progres yang dicapai pada saat ini apa. Dan hal tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Shelly. Silakan. Target proyek kami adalah untuk membantu anak-anak di Saja agar mendapatkan pendidikan yang layak. Dan menurut kami, untuk mencapai pendidikan yang layak dan bermutu, sudah sepatutnya ditunjang dengan peralatan yang sesuai. Karena itu, kami ingin memberikan fasilitas perpustakaan pada anak-anak di Saja. Kelompok kami berhasil mengumpulkan 2 juta untuk budget proyek ini, dan target proyek kami adalah untuk membantu anak-anak di Saja agar mendapatkan pendidikan yang layak. Dan menurut kami, untuk mencapai pendidikan yang bermutu, sudah sepatutnya ditunjang dengan peralatan yang sesuai. Karena itu, kami ingin memberikan fasilitas perpustakaan pada anak-anak di Saja. Untuk budgetnya, kelompok kami berhasil mengumpulkan 2 juta untuk proyek ini, dan per orang akan menjual 20 kartu. Kami mencari dana dengan menjual kartu yang kita beli dari Duta Siap. Kelompok kami berhasil menjual 120 kartu. Baik, dalam pencarian dana tersebut juga kita mempunyai beberapa kendala dalam pencarian dana ini, dalam kita membagi strategi kelompok dan mengatasi kendala ini juga bisa dijelaskan oleh rekan Shelly. Silakan. Untuk kendala, yang pastinya kita mengalami kendala ya. Yang pertama, kita belum mempunyai pengalaman yang cukup untuk menjual barang, apalagi barang yang kurang diminati, seperti kartu ucapan yang kita jual. Nah, untuk mengatasinya, karena kita tahu juga bahwa menjual kartu dari Duta Sia itu juga akan membantu anak-anak Duta Sia, akhirnya kita menjual kartu dengan cara yang berbeda. Jadi kita jual kartunya itu bukan menjual barangnya, tetapi kita lebih kayak mengajak orang-orang untuk ikut memberikan berkat dan membantu anak-anak Saja dan Duta Sia dengan cara membeli kartu itu. Baik, terima kasih rekan Shelly untuk setelah menjelaskan target proyek kami, budget kami, dan kendala kami. Dan selanjutnya dalam melakukan proyek ini kita mencapai keberhasilan. Dan di balik keberhasilan itu juga sepertinya ada kunci keberhasilan tim dan akan di-sharingkan oleh Nicholas gimana faktor kesuksesan kelompok kami ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Untuk faktor keberhasilan atau kunci keberhasilan dari tim kami, ada sedikit sneak peek tadi dari apa yang Jeko katakan, yaitu dari visi kami, yaitu 2 Korintus 8 ayat 7. Dikatakan,
Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Jadi dari sini kunci keberhasilan kita adalah kita mau melihat bahwa kita bisa membantu orang lain. Kita tidak hanya melakukan sekedar project, tapi kita bisa membantu diri kita untuk lebih terbuka lagi, untuk lebih melihat dunia keadaan saat ini, karena yang kita ketahui sekarang masa COVID adalah masa yang paling menyedihkan ya, karena dalam segi ekonomi banyak yang kurang berjalan, dalam segi pendidikan sekarang banyak yang online, dan apalagi dengan yayasan Aja ini agak susah untuk menjalankan proses pembelajaran mereka. Dari sini kita ingin membantu meringankan beban mereka sedikit. Kemudian untuk kunci keberhasilan kita juga menganut dari Amsal 16 ayat 3, yaitu serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Dari sini jelas banget dikatakan bahwa kita berhasil bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya segala kekuatan untuk membantu dalam segi duit, dalam segi knowledge, tapi semuanya karena Tuhan. Tuhanlah yang membantu proyek ini bisa berjalan. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Nikolas atas penjelasan kami. Dan tentunya dalam keberhasilan kami mempunyai landasan Alkitab mana yang sesuai dengan prinsip kelompok kami juga dalam melaksanakan proyek ini. Dan akan dijelaskan oleh partner saya, rekan saya juga, yaitu Bella. Silakan Bella. Jadi, landasan Alkitab kelompok kami dari 2 Korintus 8 ayat 1-15 dengan judul perikop pelayanan kasih. Jadi, perikop ini menjelaskan tentang jemaat gereja di Makedonia. Paulus merasa terinspirasi dan ingin mengajarkan itu kepada jemaat di Korintus, yaitu harus memberikan persembahan dengan penuh sukacita dan penuh kerelaan. Nah, dari kelompok ini kita tuh belajar menjadi jemaat yang ada di Korintus, yaitu ingin memberikan bantuan kepada Saaja dengan penuh sukacita dan kerelaan. Jadi kita juga ingin sesuai dengan yang di ayat 14, yaitu kita itu memberikan, kita tuh inginnya saling melengkapi, jadi kita memberikan materi kita yang berlebih bagi kita untuk mereka yang kekurangan, sehingga kelebihan mereka itu bisa melengkapi kekurangan kita, seperti itu. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya juga kita dalam melaksanakan proyek ini tentunya kami mempunyai topik dari presentasi ini. Dan topik tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya Bella juga. Terima kasih. Topiknya itu sama persis dengan landasan Alkitab kita, yaitu pelayanan kasih. Jadi kami itu melakukan pelayanan ini itu penuh dengan kasih tanpa pamrih. Tentunya bagi kita manusia secara pribadi juga harus mempunyai motivasi kasih yang menjadi terkumpul menjadi landasan kelompok kami. Dan motivasi tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya Christina Anderson. Silakan. Baik, terima kasih Jero. Jadi motivasi yang menjadi landasan kelompok kami adalah karena Allah Bapa mengasihi dunia dan itu diekspresikan dengan mengaruniakan dan memberikan anaknya yang tunggal. Allah memberikan contoh kepada kita yang patut kita teladani. Berarti kita juga harus mengekspresikan kasih Allah itu. Salah satunya dengan memberi. Kita bisa melihat orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan. Bila kita peka terhadap perasaan Allah, kita akan tertindak dan mau untuk membantu mereka. Dan ini merupakan kasih yang diekspresikan melalui tindakan. Maka orang akan melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita. Inilah sebenarnya misi orang percaya, yaitu membagikan kasih Allah kepada dunia. Baik. Tentunya dalam motivasi kasih ini juga kita mempunyai transformasi, betul, yang dialami oleh setiap kami di dalam kelompok ini. Dan transformasi tersebut juga akan dijelaskan oleh rekan saya Christina. Silakan. Transformasi yang dialami oleh kelompok kami adalah ketika kami merasakan peningkatan kasih sejati dalam diri kami, yang dimana setelah memberi rasanya seperti mengucap syukur kepada Tuhan, karena Ia telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengasihi orang lain dan memberikan mereka pengharapan. Mungkin memang barang yang kami berikan tidaklah besar, tapi kami sangat berharap apa yang kami berikan itu dapat membantu mereka dan dapat menyadari mereka bahwa Tuhan itu menyertai mereka walaupun itu hanya lewat kami. Dan semoga apa yang kami lakukan dapat dipergunakan oleh mereka untuk mewujudkan cita-cita mereka juga. Dan dengan melakukan ini tentunya kami juga menjadi lebih peka terhadap lingkungan kami dan lebih belajar bersyukur atas apa yang sudah kami miliki.
Baik, terima kasih rekan Christina. Dan selanjutnya apa faktor bagaimana kita mencapai keberhasilan ataupun ada beberapa kegagalan dalam mencapai proyek ini? Dan akan dijelaskan oleh rekan saya Maya Angelina. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kalau untuk faktor sendiri ya, kita semua tahu kan, kita ada di zaman digital, zaman serba mudah. Jadi tanpa tatap muka kita udah bisa ngelakuin banyak banget hal. Misalnya kalau dalam proyek online shop, jadi online gitu, kita nggak perlu tatap muka. Kemudian kontak yayasan juga via sosmed, online, dan lain-lainnya. Jadi semuanya ini memampukan kita, teknologi ini memampukan kita untuk tetap bisa berhasil walaupun kita berada di dalam masa pandemi yang kita nggak bisa bertemu secara langsung. Dan kemudian tentunya ada kerja sama tim ya, semuanya itu bekerja sama, saling membantu. Walaupun online kita tetap bisa mengerjakan tugas kita masing-masing dengan baik, berkomunikasi dengan baik, dan sebagainya begitu. Dan tentunya seperti yang sudah disinggung oleh Nicholas tadi ya, proyek ini kita diawali dengan niat yang baik, visi misi yang baik, dan didasarkan pada Alkitab dan firman Allah. Jadi kita meminta bimbingan Tuhan untuk berusaha menjalankan kehendak Tuhan. Jadi kita yang melakukan berusaha semaksimal kita, kemudian Tuhan yang mengatur hasilnya gitu. Jadi sesuai dengan Amsal 16 ayat 3 juga, serahkanlah tindakanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah semua rencanamu. Itu aja sih dari saya. Oke, terima kasih rekan kami Maya. Tentunya kita sampai di topik dan aspek terakhir dari presentasi kami yaitu kesimpulan dan saran dari tim kami bagaimana untuk mengubah situasinya. Silakan Maya. Oke, untuk kesimpulan sendiri ya, landasan teori untuk proyek kita ini kan 2 Korintus 8 ayat 1-15 tentang pelayanan kasih ya. Jadi kita berusaha mengaplikasikan ayat ini kepada anak-anak di Sahaja. Dan untuk dalam proyek ini kita tentunya mendapat banyak sekali pengalaman dan pandangan baru ya, tentang bagaimana mengasihi, menyatakan kasih itu sendiri, berbagi, dan merelakan apa yang seharusnya bisa kita nikmati, tapi kita membantu saudara kita yang lebih membutuhkan. Seperti yang sudah Christina bilang tadi, karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu gitu. Jadi dalam buku C.S. Lewis juga yang judulnya The Four Loves ada namanya affection atau kasih storge yang lebih dikenal. Jadi kasih ini adalah kasih friendship. Jadi kita berusaha mengaplikasikan kasih ini kepada anak-anak di Sahaja. Dan kemudian kita juga belajar bahwa sebenarnya kita memberi ini bukan karena kita berkelebihan dan mereka berkekurangan, tetapi untuk membuat semuanya seimbang seperti yang ada dalam 2 Korintus 8 ayat 14-15. Orang yang mengumpulkan banyak tidak akan kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak akan kekurangan, seperti itu. Dan tentunya kita juga belajar tentang bagaimana mencari uang sendiri ya melalui proyek ini, Project 2-in-1, kita membantu 2 yayasan dalam satu proyek. Kita belajar menjual kartu seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Shelly juga ya. Kita belajar mengumpulkan uang segini, kemudian kita juga bisa mengerti bahwa mengumpulkan uang itu tidak mudah dan kita harus bijak menggunakannya. Dan untuk saran ya, yang pertama tentunya kasihlah sesama manusia sebab Tuhan telah mengasihimu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, berbagilah saat kamu bisa, bukan untuk membuktikan kamu berlebih dan orang lain berkekurangan, tetapi untuk menciptakan keseimbangan. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, menghargai dan menggunakan kepunyaanmu dengan baik dan bijaksana. Itu aja sih dari kesimpulan. Baik, terima kasih Kak Maya. Ya mungkin saudara-saudara dan Pak Tikno, terima kasih. Ini adalah presentasi proyek kami. Dan tentunya dalam melaksanakan proyek ini kami juga mentaati kesehatan protokol kesehatan dan kita memakai masker saat berkunjung ke Sahaja dan saat kita menyerahkan barang tersebut kami juga memakai masker dan juga mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa.